الرحمن Ini الرحيم. dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jemaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kita mendengarkan kuliah subuh atau tausiah subuh yang kali ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita, Ustaz Herman Tanjung MA. Kepada Ustaz disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'da. Puji syukur selalu tiada henti kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, izin Allah sampai pagi ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan alhamdulillah kita istiqomah sampai hari ini masih. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita untuk sementara waktu selalu kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Dengan harapan semoga semua amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Dayak Balai Baru yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, imam-imam kita yang sama kita muliakan, beliau selalu membawa kita munajat ke Allah. Semoga beliau panjang umur, amin kalau Bu, sehat selalu, anak istri bertambah. Doa Ramadan itu kan mana tahu ijabah. Baik Bapak Ibu, mengisi waktu kita lebih kurang 10 menit inilah, 15 atau 10 menit inilah, tidak lama-lama karena anak kita mau pesantren. Pembahasan kita sekarang adab di masjid. Ini sering terabaikan, terlanggar, dan kadang tidak mau tahu. Adab di masjid itu paralu. Masjid itu asal kata dari sajadah, maknanya sujud. Masjid itu isi makan, tampe sujud. Ingat itu. Masjid, sajadah, sujud ke Allah. Masjid tempat sujud, tempat kita munajat ke Allah. Jadi makanya sangat penting sekali adab di masjid itu untuk diri kita dan anak-anak kita, khusus yang masuk ke dalam masjid. Makanya yang najis-najis itu tidak boleh masuk masjid. Itu pentingnya. Satu, sebelum masuk masjid itu taharah, bersuci, berwudu. Kadang terabaikan itu. Yang kedua, salat. Ada salat untuk memuliakan masjid. Salat tahiyatul rumah ada? Tidak ada. Tahiyatul hotel? Enggak juga. Tahiyatul kantor? Tak juga.
tahiyat masjid sering terabaikan. Begitu idza dakhalal masjid, apabila kau masuk masjid, kata Rasul, fala tajlis, jangan duduk dulu, hatta yusalli raka'atain, sebelum sholat 2 rakaat. Akan hebat itu. Kadang itu terabaikan bagi kita. Sholat langsung duduk. Atau tidak tahiyatul masjid, rugi. Apalagi di tempat kita, masjid kita ini sangat lama tadi waktu dikasih itu oleh panitia, oleh pengurus itu. Ada 10 menit, berapa ya? Mewale mini, Masya Allah. 2 baleh lalu tu. Bara rakaat yang bisa wak karajuan tu. Tahiyatul masjid, salat sebelum subuh. Kemudian salat sunnah, apalagi wudu, bisa itu. 2 rakaat langsung duduk, jangan, rugi. Ibadah yang terbaik itu, afdalu ibadah salat. Salat termasuk ibadah yang afdol dan utama, masuk salat sunnah. Jadi salat. Kemudian adab solat tadi, kau dapat danya, bukan kau dapat sebenarnya tu. Kadang-kadang lah payah lah pengurus penuhkan saf di depan. Itu tak perlu dihari imbau kayak gitu doh. Refleks aja, wak. Khairu sufufir rijal awaluha. Itu hadisnya itu. Sebaik saf laki-laki dewasa itu di depan. Awak masuk duduk di belakang solat sunnah. Beko orang lewat di muka awak, tak boleh. Kecuali kalau pakai sutra, ada pembatas, penghalang. Makanya tadi Pak Buya tadi solat, maju ke depan. Karena orang mau lewat. Jadi perhatikan tuh anak-anak pesantren, para remaja, itu gunanya ilmu. Itu untungnya awak kalau mendengar ilmu kajian. Dengar wirid, ceramah-ceramah. Jadi saf yang terbaik itu laki-laki di depan. Wa syarruha akhiruha. Nah, ini kurang enak bahasanya. Saf yang terjelek itu di belakang. Jadi kalau dinilai gitu kan, yang di depan ini anggaplah mungkin 1 juta gitu kan poinnya. Ya di nomor 2 itu ya di bawah itu 900, 800 terus. Beko sampai ke jam beko 10 rupiah saja di belakang itu. Wa khairun nisa, saf yang terbaik bagi wanita itu, mohon maaf, mungkin entah biasa atau tidak Anda tahulah, tapi ini hadis Rasul adalah akhiruha, di belakang. Ini hadis pendidikan terhadap anak. Pola pendidikan anak. Jadi bapak-bapak, terus anak-anak perempuan, ibu-ibu di belakang. Itu adabnya. Di sini tidak tahu lah, tapi yang jelas ada yang menerapkan kayak gitu. Itu di Masjid Muhajirin Mawar Putih, mohon maaf saya sebutkan saja namanya. Itu anak-anak MDA itu di depan itu, yang perempuan. Depan ibu-ibu. Kalau tidak percaya ibu saya lihatlah situ sholat asar. Bapak-bapak, anak-anak depan, perempuan, ibu-ibu belakang. Dan alhamdulillah tak satu pun yang ribut. Itu psikologi pendidikan itu. Anak kalau dia api, sama ibu yang membuat kue yang pakai api itu apa namanya? Di bawah api, di atas api, tengah-tengah kue. Kue singgang ya. Kira-kira masak enggak? Enggak masak lagi, langguing sah semua. Karena di bawah api. Enggak akan mungkin dia ngomong ribut. Iko kadang-kadang lah tagang-tagang lah urek liye guru TPA, guru MDA, guru mengaji bagai hilang lo salat berjamaah guru tuh. Waduh. Ini sangat bahaya itu.
Itu bukan pendidikan yang baik itu. Awak bagi kepercayaan terhadap anak. Jadi sholat sunnah. Sebelum duduk. Rugi sangatlah yang tidak. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Bulan yang dilipat gandakan nilai-nilai kebaikan dan pahala di sisi Allah. Itu kadang sering terabaikan. Atau kita tidak peduli. Jadi sholat masuk masjid banyak yang bisa kita lakukan. Saya lihat waktu. Kalau masih ada waktu, sholat. Kalau tidak ada mungkin sudah 1 menit, 1 menit, setengah menit gitu kan, doa. Doa antara azan dan iqamah itu salah satu doa terkabul. Adab berdoa itu masuknya lagi itu. Jadi antara azan dan iqamah itu tidak mau taruh. Apalagi kalau ghibah dan gunjing loh. Tidak boleh. Doa. Bapak Ibu yang sudah haji dan umrah, kalau kita di Masjidil Haram tuh ngapain? Sholat sunnah, zikir, baca Al-Quran, sholat sunnah, zikir, baca Al-Quran, gitu terus. Kan gitu ya Bu ya? Ke hotel kapan? Ya paling mandi, ganti pakaian, nanti sholat lagi, zikir lagi, doa lagi, sholat sunnah lagi, tilawah Al-Quran, gitu terus ibadah. Karena asal kata dari adalah sajadah, sujud. Nah, ini sangat penting kita laksanakan, terutama kepada para jemaah yang masuk ke dalam masjid. Kalau masuk masjid itu, tolong isi saf terdepan, agar yang di belakang itu bagi saudara-saudara kita yang datang belakangan. Jadi kalau awak sholat, dia tidak lewat di depan kita. Kalau hadis itu, daripada lewat di depan orang sholat, lebih baik menunggu 40. Itu bahasanya masih apa sih? Ada ulama menyatakan 40 hari, 40 malam. Ada menyatakan 40 tahun. Begitu tidak dibolehkan lewat di depan orang sholat. Ada 40 pekan. Cuma arba'in 40 saja di sana bahasanya. Itu para ulama lagi itu yang menafsirkannya. Begitu. Makanya kalau ada orang, mungkin pernah Bapak Ibu sedang sholat, lewat di depannya, kan diantangnya tangannya tuh. Pernah tengok Ibu ya? Artinya tidak boleh lewat. Makanya sebelum sholat tuh dipajang apa di depan dulu. Itu pembatas namanya itu. Jadi karena kita akan penting bagi kita, terutama bagi anak-anak kita yang masih dalam proses pembelajaran. Nah itu mari sama-sama kita terapkan. Udah 13 menit. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Ini bukan di sini, tempat lain sering kenampakan kayak gitu. Supaya kita ibadah itu lebih utama dan lebih afdol. Jadi masuk ke dalam masjid beruduk dulu. Tahara, jaga kebersihan, kesucian. Masuk masjid, sholat sunnah sebelum duduk. Kalau masih ada waktu, banyakin sholat sunnahnya, perbanyak. Karena sholat itu adalah ibadah yang utama, yang afdol. Dalam masjid itu tidak boleh ngomong. Bahkan salah satu adab masjid itu kalau ada yang hilang, itu tidak boleh dicari. Hilang tiang ibu di siko. Ibu tidak boleh cari itu. Kalau ada mencari, doakan supaya tidak ketemu. Begitu adabnya. Kalau ada yang hilang, ya tanya saja kepada petugas masjid. Kalau petugas masjid boleh mengumumkan. Bapak Ibu jamaah yang ketinggalan dompet. Bapak Ibu jamaah ketinggalan kunci. Begitu adab di masjid itu, makanya di masjid itu tidak boleh jual beli. Kalau di luar boleh. Dalam ini. Jangan ibu-ibu arisan manggaleh lo dalam masjid. Tidak boleh itu. Kok kamu manggalas di luar? Manggaleh. Nah, gitu. Jangan serius benar Bu. Bu ya. Jadi ada adab-adab masjid yang perlu. Asal kata tadi sajadah tadi, sujud. Masjid tempat sujud.
Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, karena kita adalah hamba yang dhaif, insan yang lemah, salah satunya, maka kita selalu mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alfu minkum ilal liqa, salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada